Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inu wa nastaghfiruh. Nusalli wa nusallim ala rasulina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Ibu bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari di awal perjumpaan kita bersama-sama kita ungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh nikmat yang diberikannya, sehingga pada kesempatan kali ini mari kita gunakan bersama untuk terus mengembangkan kompetensi dalam memahami teks-teks Quran. Selanjutnya doa keberkahan dan rahmat tidak lupa kita sampaikan untuk pribadi mulia junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan untuk kita semua. Ibu-ibu, Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah Itu sehat. Baik. tambah gembira ya, karena setengah bulan lagi kita akan bertemu dengan Ramadan, Insya Allah. Ramadan. bulan yang memiliki banyak keistimewaan dengan Amin. siam dan kiamnya. Kita berharap bahwa aktivitas Ramadan kita tahun ini bisa lebih baik dari tahun-tahun yang pernah kita lalui, di antaranya dengan mengagendakan kegiatan belajar kita. Kalau tahun-tahun sebelumnya kita tidak ada kegiatan belajar bersama, mudah-mudahan Ramadan tahun ini bisa kita tambahkan kualitasnya dengan kegiatan belajar bersama. Insya Ibu-ibu Allah. bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan kajian kita. Kita masuk ke bagian tadribat sebelumnya ya. Kita akan lanjutkan melihat kemampuan kita memahami teks yang sudah kita kaji bersama dengan memilih jawaban yang paling sesuai untuk setiap soal. Setelah kemarin pada latihan pertama, kita sudah bersama-sama mampu mengidentifikasi ungkapan-ungkapan yang berisi atau yang menjelaskan tentang budi pekerti yang mulia, serta ungkapan yang tidak menjelaskan tentang budi pekerti yang mulia, atau sebaliknya. Untuk itu, mari Ibu Bapak sekalian, dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita pada kesempatan kali ini dengan basmalah dan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an Ya. birahmatika ya arhamar rahim. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan rizki berupa ilmu yang bermanfaat, menambahkan ilmu yang bermanfaat dan pemahaman yang luas. Ibu bapak sekalian, latihan kita pada kesempatan kali ini bisa dibaca bersama apa instruksi latihannya? Ikhtar Ar- at-takmilata At-takmilah munasibah. al-munasir. Iya, baik. Ibu-ibu pas sekalian, ada kata yang belum dikenali atau ada kata yang ingin dikenali lebih dalam dari instruksi soal ini? Ikhtar, Pak. Iya, apa yang mau dikenali dari situ, Ibu? eh Arti coba, Pak. Hmm. Coba lihat konteksnya, Bu.
Coba lihat konteksnya. Nah, kira-kira kalau soalnya macam begini, kita diminta apa kira-kira? Bu, lihatnya ke sini, Bu. Hai. Al-Iftar. Nah, ini apa yang tertulis di hadapan kita bersama? Apa, Bu? Soal. Ah, iya. Kira-kira kalau soal macam begini kita disuruh, diminta, diarahkan, dibimbing, atau diminta untuk apa? Untuk pilih. Memilih. Mana, Bu Ninis? Memilih. Ah, ya. Kira-kira itulah maksudnya. Oh, iftar itu memilih ya, Pak? Jadi, seperti biasa ya, Ibu-Bapak sekalian, nanti salah satu eh, pelajaran penting bagi seorang murid bahasa adalah, murid bahasa adalah mencoba memprediksi makna kata ungkapan yang belum dia pahami berdasarkan konteksnya. Nah, kira-kira nih Ibu ya, kira-kira ya. Bayangkan saja nih, kira-kira kalau bentuk soalnya nih, bentuknya begini nih. Bentuknya saya modifikasi sedikit ya. Nah, kira-kira ini main kira-kira, namanya orang mengira-ngira kan nggak apa-apa. Kalau kira-kira kalau soalnya begitu gitu, disuruh apa kira-kira, Bu Ninis? Belum menyempurnakan nih. Nah, pinter Ibu. Tuh. Maka nanti, Karena ada karena ada nah, titik-titiknya. ya, tapi coba bandingkan dengan yang ini. Tuh, ada juga kan titik-titiknya. Ah, iya, iya, Nah, iya. itu Kalau yang ini artinya, memilih. nah, Ini itu ya. memilih. Nah, itu yang artinya Loh, pahami konteks. siap. Ya, Seumpama ya, ya. ada gitu, ada latihan semacam itu, lalu ada instruksi bahasa Arabnya. Nah, ada instruksi bahasa Arabnya, maka gitu, itu bisa membantu ibu. Oh, ini ungkapan ini, walaupun saya belum tahu Mengerti. karena saya lupa gitu ya, ini karena saya lupa ini, nah saya bisa memprediksi maknanya gitu. Nah, Ibu kira-kira tadi bertanya tentang itu dalam konteks ibu lupa apa ibu tidak tahu kira-kira? Oh, mungkin lupa aja kali, Pak. Ah, iya, baik. Karena ibu lupa, mari coba kita ingatkan diri kita ya. Kalau lupa, posisinya mari kita ingatkan diri kita. Itu. Ibu bapak sekalian, kata yang tadi ditanyakan oleh Bu Ninis itu, jenis katanya apa? Perintah ya, Pak? Oke, bagus. Yang lain, Berarti amr. boleh menggunakan bahasa standar. Itu kata yang tadi, yang kata Bu Ninis itu perintah, kata Bu Ninis amar. Pertanyaan saya, kira-kira itu jenis katanya apa? Fiil. Iya, Fiil. bagus. Tuh, kalau Fiil. menurut Bu Ya, Fitri, fiil. Iftar. Fiil, Pak. iya bagus. Nah, itu ya, jadi Bu Ninis sudah maju selangkah lebih maju dibandingkan kita. Kita baru berpikir tentang jenis katanya apa. Bu Nini sudah menginformasikan kepada kita bahwa itu adalah fiil apa, Bu? Fiil amr. Iya, bagus. Apa penanda yang menguatkan bahwa itu adalah fiil amr? Ada huruf keduanya, Ada apa dengan sukun. huruf keduanya? Sukun ya, Pak? Jadi ibu punya warisan ilmu bahwa fiil amr itu huruf Barusan keduanya sukun gitu. lupa. Mereka-reka, Pak. Oh, Soalnya sebelum mereka-reka. amr itu kan biasanya huruf keduanya kayaknya sukun ya. Oh, gitu ya. Gitu ya.
Gitu. Jadi kalau ibu ya, nanti kalau ibu pakai itu ilmu itu, maka semua mudhari akan ibu anggap itu adalah amr. Iya, Pak. Ya, coba aja amati coba. Kalau pakai itu gitu. Gitu. Coba aja. Ibu boleh buka buku di halaman berapa saja coba, Bu. Ibu buka buku di halaman itu, gitu ya. Ya, cobalah. Ibu lagi buka buku halaman berapa? Halaman 34. Ada nggak? Coba di halaman sekitar-sekitar itu, ada nggak kolom tasrif di situ? Ada Nah, coba. Lihat mudhari yang uduhuk pertama di kolom tasrif itu apa? muduri Apa? Coba boleh dibacakan? mudori ya, Pak. Mudhari Ya ya, kulu mudhari. yash'uru Huruf keduanya sukun tidak? Bu, huruf keduanya sukun tidak? Bu Ninis. merasa salah. Bu, huruf keduanya sukun tidak? Iya, Oke, bagus. betul. Coba lihat fi'il mudhari yang lain coba. Mudu. Tusa lama, Pak. Tusa lima. Ada di kolom tasrif itu. Tasrifnya enggak. Kalau nanti ibu-ibu, apa sekalian, Bu Ninis misalnya, kalau Mm-mm. di pelajaran 28 ya akan kita kaji lebih lanjut berikutnya. Di Tanmiyatul Mufrodat yang pertama misalnya ada dakhola yadkhulu. Nah, kemudian di Tanmiyatul Mufrodat nomor 3 misalnya akala yakulu. Ya, kulu. Hmm, Iya. ya. Kemudian di Tanmiyatul Mufrodat nomor 4 misalnya ada kariha Ya, yakrohu. krohu. Tuh. Ahaba yuhibbu. Nah, kemudian di Tanmiyatul Mufrodat nomor 5 nanti kita akan menemukan ijtanaba yajtanibu. Ya. Jadi gitu ya. Jadi menjadikan huruf kedua sebagai patokan utama itu Salah ya, Pak. lemah gitu ya, lemah. Hmm. Gitu. Coba yang lain, mungkin ibu-ibu, bapak yang lain bisa bantu Bu Ninis untuk memfokuskan perhatiannya pada unsur yang lebih dekat kepada fiil amr yang tidak terlalu bias gitu. Alif. Iya, Alif duduk, Pak. mohon maaf Pak Tio, apakah Pak Tio masih belum membedakan antar alif dengan hamzah Pak Tio? Oh iya, Hamzah. Hamzah, Pak. Hmm, Hamzah. Maaf. iya, iya. Kalau Bapak sudah bisa membedakan antar alif dengan hamzah, ya cocoknya kita bilang ada hamzah itu di awalnya gitu. Hamzah di awal. Hmm, ada hamzah di awalnya. Nah, coba berikutnya gitu. Kalau kita lanjut lagi ya, kita lanjut lagi ya. Lanjut lagi. Coba Bu Ninis ya, Bu Ninis, ibu bapak yang lain juga tuh. Di Tanmiyatul Mufrodat nomor ya, Tanmiyatul Mufrodat nomor 3 ada kata akala, betul? Ada Hmm. Itu huruf pertamanya apa? Hamzah. Iya, Hmm. Sama tidak hamzah di situ dengan hamzah yang di fiil amr? Sa- sama kayaknya, Pak ya. Ya, Sama, sama Pak. ya. Itu, ya. Ya, Ya. Di situ Ibu lihat ada kepalanya nggak? ada. Hmm. Di sini Ibu ada lihat ada kepalanya nggak? Tidak, Ya, berarti cocoknya kita sebut sama atau beda kalau begitu. harusnya beda. Nah, ya boleh begitu kan lebih aman begitu.
Hmm. Nah, kira-kira kalau yang di fiil madin yang di akala itu kita sebut dengan hamzah apa? Yang ada di fiil amr kita sebut dengan hamzah apa? Nah, lupa deh. Nggak apa-apa, ini Oh, kesempatan ya, untuk Pak. mengingatkan ini. Iya benar. Hamzah wasol Yang Hamzah mana yang wasal hamzah wasol? yang ada U-nya. yang enggak Mhm. Berarti masih ketukar gitu ya. Gitu. Sikat. Bagaimana caranya, Ibu Bapak sekalian, membedakan antara hamzah wasol dan hamzah? Satu lagi apa namanya? Hamzah kotok. Hmm. Masih lupa. Apa, Pak? Bagaimana cara membedakannya? Mudah, Ibu Bapak sekalian. Caranya adalah dengan berimajinasi. Coba bayangkan, wasol. Huruf terakhirnya apa? Lam. Lam. Kemudian yang kedua, hamzah kotok. Huruf terakhirnya apa? Ain. Ain. Nah, sekarang kita lagu anak-anak. Potong bebek angsa, masa dikuali. Tuh, saya potong. Saya potong. Huruf apa yang terlihat wasol begitu dipotong kepalanya dapat bagian apa? Dal ya. Enggak dong. Hamzah sama alif itu, Pak. Itu. Ya. Iya, Nah, Hamzah sama alif. Enggak ada oke. ininya. Kalau ini dipotong, maka dia mirip seperti ini. Oh, iya Itu iya iya namanya Hamzah sama hamzah wasol. iya Kalau iya iya pada iya. Iya. kata akala, tuh, Hamzah kalau pada kotok. kata akala, ini kepala ain. Kalau dipotong, Iya iya kelihatan iya iya. seperti Iya. itu. Itu namanya hamzah kotok. Segampang itu. Yap 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 yap. Oke ya. Mm-mm. Coba Namanya juga wasol. Apa arti dasarnya wasol, Ibu Bapak sekalian? Sam. Sambung. Wasola, mudhari'nya apa? sholat, sholat. Wasola, Oh, Wasolah. mudhari'nya apa kira-kira? Yasilu, yu Oh iya yusola. iya sih dulu. Iya sih. Ala yaf'ulu. wasola, Ya sih dulu. yasilu. 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 Paham ya? Wasola Wasola, yasilu. yasilu. Masdarnya Yasilu. apa kira-kira? Sholat. Bukan Wasola. sholat. Ini yang sudah Wasol. sering kita sebut silaturahim. Wasola yasilu silah. Ingat makna silaturahim? Ya, Apa maksudnya silaturahim? bertemu atau berkunjung ya? Apa sih itu? Hmm, Kalau berkunjung, terlihat nggak ada jaraknya? Kalau udah saling bertemu, gitu, terlihat nggak ada jarak antara kita? Kalau Tidak. udah ketemu enggak? Tidak. Ah, Tuh, kalau udah ketemu, jadi berbaur tidak kita? Berbaur. berbaur. Hmm, Kalau kita berbaur, maka tidak kelihatan lagi itu individu-individu kita. Jadi cair kita. Maka kalau disambung ini, dia hamzahnya nggak kebaca lagi. Bisa dibaca itu. Maka dia dibaca fakhtar misalnya. Tuh. Tidak harus dibaca fa'ikhtar. Kalau fa'ikhtar itu artinya kan masih pisah itu. Kalau masih pisah, itu kelihatan tuh individu-individunya gitu. Egonya gitu. Tapi kalau sudah nyambung, namanya hamzah wasol,
maka leburlah dia. Jadi dia tidak terbaca kalau disambung. Lawan dari silah adalah apa? Lawan dari nyambung adalah Putus. Putus. Kalau orang putus gitu ya, tidak bersambung, maka dia harus Bisa. dibaca gitu. Itu. Jadi tidak bisa misalnya pada kata akala tidak bisa dibaca fakala gitu. Nah, jadi pengusaha kalau gitu wapres tuh kalau pakala. Hmm. Dia harus Salah. faakala, harus Salah. dibaca. Ya. Terus hamzah kotok selalu dibaca, hamzah wasol kadang-kadang tidak terucap. Kapan itu? Ketika sudah campur, gabung bersama dengan Berbaur. teman-temannya gitu. Fa idza faragta Pak. Sob. fansob, bukan fa'in sob itu. Wa ila rabbika Wahar dis fargob. 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 Eh, itu bukan fa'irgob karena disambung gitu. Oke itu ya. Jadi dulu gitu ya, dulu nih. Ini dulu banget memang udah lama ya. Ada hamzah. Nah, itu. Kemudian ada sukun di akhir. Itu yang menjadi penanda lebih dominan. Mengapa? ya. Mengapa? Karena fiil madin tidak ada sukunnya. Fiil mudhari itu pakai sukun dalam konteks tertentu. Tapi kalau untuk amr, pada dasarnya dia menggunakan sukun. Yang dulu kita bayang-bayangkan lah, sukun itu seperti titik pada tanda seru gitu. Ikhtar, ada titiknya tuh tanda seru perintah. Ikra begitu. Oke, ya. Nah sekarang nih kalau ibu-ibu bapak sekalian ini dalam nuansa kita saling mengingatkan. Ikhtar tadi fiil apa? Amar. Ilmam. Kira-kira nih apakah sudah teringat sekarang fiil madin dan fiil mudhari'nya? Yakhtar. Iya bagus. Itu fiil apanya Bu? Fil mudhari. Iya bagus. Tinggal fiil madinnya. Ada Taro. yang ingat? Utaro. Apa? Kotaro ya? Kotaro. Kotaro, Pak. Iya, kayak itu ya, Kotaro. kayak ninja ya, Ninja Kotaro. Filmnya anak-anak gitu ya. Tiga Kotaro. huruf pokoknya kira-kira apa, Bu? Bapak sekalian? Kota. Kota. Utara. Kotaro. Ini kalau kita ingat dulu ya, Bapak sekalian ini, kata ini punya sisi yang istimewa bagi bahasa Arab ya. Coba Bapak sekalian ya, kita dulu pernah belajar pelajaran judulnya Al-Amru bil Ma'rufi wan Nahyu. Bukan itu ya. Eh, ada yaitu ada kaitannya dengan itu, ada juga kaitannya dengan la khairu fi katsirim min najwahum. Nah, illa man amara bi shadaqatin au ma'rufin. Oke, sudah ketemu Di buku berapa, Pak? pelajaran 18 coba. Oh, 18. Al-amru bil ma'rufi wan nahyu anil munkar. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Gitu. Udah? Udah. Jadi kata ini adalah kata yang terbentuk dari tiga huruf pokok. Kho, ya, ro. Ya.
Ro. atau kho, alif, ro, atau kho, Ro. Wau. wau, ro. Ro. Dengan tiga pokok tersebut mengikuti pola ifta'ala. Jadinya apa? Ikhtaro. Taro. Ikhtaro artinya seperti yang tadi sudah dipahami itu adalah artinya memilih. Iya. Kata khair sendiri, Ibu Bapak sekalian, kalau kita lihat ya, kita pernah bahas juga ini, bisa berarti baik, bisa berarti lebih baik, bisa berarti paling baik. Baik. Jadi, secara kebahasaan gitu ya, secara kebahasaan, kata ini mengisyaratkan kepada kita untuk memilih yang baik, memilih yang lebih Yang baik, baik. atau nih memilih yang terbaik. Terbaik. Dan ini sebenarnya sudah pernah kita pakai dalam bahasa Indonesia. Ketika apa? Ketika kita mengenal ada namanya sholat istikharah. Gitu. Hmm. Oke, gitu ya Ibu sekalian. Ya. Oke, sekarang mari kita praktikkan. Yang lain bisa kita bahas ya satu persatu nanti ya untuk memperkaya kita. Nah, coba dibaca nomor satu apa? La La tadkhul tadkhul baitan hatta. baitan hatta Oke, pilihan pertamanya Hamzahnya, Tusallima ala lima ahli. ala ahli. mm, yang Taktaba. baknya, Taktaba Takba akhoka. takba akhaka. yang jimnya, Takhuda Ta'khuza walan nasi. amwalat anas. iya bagus. Ini yang Nanas. jimnya nanti Pak Tio yang akan menentukan jim ini kita pilih atau tidak. Ya, baknya Bu Fitri yang akan menentukan kita pilih apa tidak. Ya, Hamzah ini Bu Ninis yang akan menentukan kita pilih atau tidak. Yang Mbak nggak dipilih, Pak. Mm-mm. Yang dipilih Hamzah, Yang Pak. udah nggak dipilih, Pak Guru. Mm. Jadi, Saya milihnya Hamzah. mm. Pak Tio tidak memilih Jim, apa pertimbangannya? Ya, di sini kan yang sesuai. Iya, Ini Jim tidak mengambil sesuai harta. apa? Seperti pemahamannya sehingga tidak sesuai. Karena ini sifatnya mengambil harta Hmm. manusia. Iya, bagus. Mengambil harta manusia. Gitu. Yang bermakna harta yang mana? Em, amwal, Mm-mm. Dugaan amwala, Bapak itu tunggal atau jamak? itu jamak, Pak. Jamak. Tunggalnya bisa disebutkan apa? Mal, Iya, bagus. Lanjut berikutnya. Gitu. Bagaimana dengan Bu Fitri yang bak?
Oh, Pak, nggak tahu yang itu. Cuma itu ada saudaranya itu belakangnya Ahoka. Hmm. Itu udah punya pilihan yang Hamzah, Pak. Yang Mbak tidak dipilih karena apa? Taba, apa itu? Ya, yang pertama nggak tahu artinya, Pak. Yang depannya, yang Ya, taba. seperti biasa, Bu. Coba nih saatnya berlatih memprediksi makna kata yang baru ketemu gitu berdasarkan ilmu yang dimiliki. Kira-kira tagtaba ini jenis katanya apa kira-kira? Taba. Jore ya, Pak? Fiil ya, Ya, Pak. bagus. Tuh, Bu Nurma ini sih ya kayak itu apa namanya gaya iklan gitu selalu di depan. Kenapa? Tapi Di kan depan. Yamaha, yang selalu iklan depan Yamaha itu kalau Iya, Yamaha enak tuh. Sekarang kalau bapak-bapak mah bukan depannya. Yamaha selalu di depan, janda selalu terdepan. janda. Jadi kita baru bahas jenis kata, Bu Nini sudah menyampaikan Enggak, jenis pas ngeliat berikutnya. tandanya itu loh, Pak. Ngeliat tanda Iya, itu eh, kepikir ke sono. eh, iya itu artinya ibu sudah melangkah gitu. Ibu yang ibu jelaskan itulah jenis fiilnya. Ya, jenis Ya, fiilnya itu Jenis fiil. bukan berkomentar tentang jenis katanya gitu. ilnya. Ya, betul, Heeh. Pak. Iya, itu yang saya bilang itu ibu selangkah lagi lebih maju gitu. Nah, kira-kira Sama Bu Fit ya, itu Mm-mm. tiga dengan kata tersebut kira-kira tiga pokoknya apa? Goin. Kan Mbak. butuh tiga ya, Goin alif butuh ba tiga ya, ya. Pak. Iya, bagus. Kalau goin alif ba, kira-kira kebayangnya kata apa? Ingat kan karakter si alif itu gimana gitu. Iya. Apa jadinya? Bisa lanjut? Apa udah sampai di situ Jadi analisisnya? ini kalau alif takutnya kan gotaba apa goi kayak ada kalau alif bisa diganti wawu, iya gitu loh, Pak. Iya, oke bagus. Apa kemungkinannya kalau alif bisa diganti waw bisa Goib, diganti apa? goib ada kata Nah, apa goib itu loh, maksudnya Pak. goib itu? Goib enggak Goib ada. kan nggak ada. Nah, iya, jadinya apa kalau begitu ingatnya? Goib terus akhoka. Eh, saudaranya nggak ada gitu, Pak. Oh, saudaranya enggak. Terus ada Saudaranya. taknya di awalnya, taknya di awal gitu. Oh, taba. Taknya di awal, tak di awal mudhari indikasi apa? Anta kamu. Ya, oke bagus. Nah, kira-kira Iya. jadinya apa? Kamu nggak ada Kamu. saudara gitu. Oh, kamu tidak ada mengunjungin saudara kali, Pak. Jadi bagus dong kalau begitu. Tuh. Iya. Nah. Kok bagus sih, Pak? Iya kalau Gimana mengunjungi coba? saudara kan bagus. Ya makanya. Heeh. Bagus kan kalau mengunjungi saudara? Iya. Hmm. Nggak ketemu? Belum, Pak. Iya. Coba baca ayat yang menjadi kajian kita. Yang ada green, ada iya, ada baknya. Maksudnya Iya, goib. di materi kita pokok kita kan ada itu. Yang ada Oh, green, ada iya, ada bak itu. goib. Yang gibah, Pak. Ya iya. Oh. Hmm. Oh, semua. Eh, Oh, itu mah ngeliatnya ke gibah, Pak. Iya, karena ada tiga pokoknya sama itu. sama Iya, ya, iya, Pak. iya, 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 betul, 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 gibah. Engkau, itu ya jadinya engkau Engkau menggibah membicarakan menggibah saudaramu saudaramu. jadinya. Caranya. Gitu. Oh iya benar Menganggap sih. itu ya itu kan ada kaitannya dengan goib kan bukan gibah itu. Iya. Oh, iya.
Ini kemampuan seperti Bapak sekalian ya, nggak bisa didoktrinkan yang macam begini, harus dialami gitu. Iya, betul. Harusnya. Kata ahli pengajaran bahasa katanya ya, memahami makna itu melalui interaksi gitu. Ya. Melalui interaksi, bukan melalui doktrinasi. Tuh, Ya. kata ahli pengajaran bahasa. Ini kan berkesan nih pengalaman ini tuh. Oh iya ya, Iya benar. tuh, iya ya gitu. Tapi kalau sekedar tagtaba artinya apa kan ibu bapak sudah pernah ada yang ngajarinnya dulu kan. Tuh. Tagdab artinya ini artinya ini, gitu. Nah, ini artinya kita coba mengikuti saran ahli yang mengatakan bahwa itu makna itu yang lebih bagus itu dipahami melalui interaksi, bukan hanya sekedar doktrinasi. Kalau cuma dikasih tahu tuh malah cepet lupanya, Pak. Ya itu Kita di terima, antara itu ya, di antaranya ya. Itu di kita antara terima jadi gitu. mm-mm, Jadi di nggak ada antara bekasnya. Nggak nyangkut ya. Iya, nggak nempel, nggak ada bekasnya. Nggak nyangkut aja. oke. Kita berikutnya berarti yang Hamzah ya. Iya. Iya. Nah, silakan Bu Nurmainis. Apa maknanya sehingga kita cocok untuk memilih Hamzah? Tusalima ala ahlihi. Mm-mm. Salam atas keluarga. Nah, Atas apa kecenderungannya sih? tuh hafal begitu loh, salam atas gitu Nah, gimana? Ada juga salam tempel, iya gitu. mengucapkan salam kepada ahlihi itu apa, punya rumah, yang punya rumah ya. Mm-mm. Iya. Mm-mm. Mengucapkan salam kepada Iya, yang punya rumah. iya. Bagus kan? Kalau salam atas gitu, apa nih tuh Enggak, salam itu atas gitu? bukan Pak, itu sedang menerjemahkan perkata-perkata. Kan Oke. tusalima kan itu artinya salam, salam. Hmm, Salima iya. itu. Nah, itu jadi kalau lihat dari itu, di antara hal yang perlu diperhatikan adalah kebiasaan menerjemah itu membuat pikiran kita jadi lambat, gitu. Ya. Hmm. Kalau diseriusin nanti ada orang mengatakan, oh kalau gitu hormat gerak gitu katanya. Hmm. Kenapa? Itu kan tangannya di atas katanya, jadi hormat gerak katanya. Tusalima ala ahli artinya hormat gerak kepada yang punya keahlian katanya. Wah, Oke, para gitu. ahli. Iya. Baik, itu dia, Ibu Bapak sekalian. Eh, Pokok soalnya tadi terpahami berarti ya, sehingga Ibu Bapak itu bisa memastikan cocoknya yang Hamzah bukan ba bukan jim gitu ya. Pokok soalnya apa? Pokok soal latihan mengatakan apa? Kata dohul baita. Janganlah kamu Mm-mm. memasuki rumah baiti Iya. Heeh. Sebelum sebelum Mm-mm. sebelum kamu mengucapkan salam kepada yang pemilik punya, rumah. Iya. ya, Oke, pemilik rumah. bagus. Oke, cocok tuh pilihannya. Tidak meragukan lagi. Oke, kita lanjut berikutnya. Kita baca bersama-sama. Apalagi ini wah. Ini mah sebelah Inna tangan aja bisa. sholata Inna tanha sholata. Inna sholata tanha ani ada bisa sesungguhnya tolat mencegah perbuatan albirri wal munkar. ya wal biri Al-amali wal munkar sayyi'ah. al a'mali salihah sayyi'ah. Aduh sakit perut. Oke. Kita geser tadi ya. Sekarang Patio Ya, yang nomor satu, Bu Ninis yang nomor ba, Bu Fitri yang Fitri nomor yang alif. jim. Gitu. Oh, Jim. Al adab bis
al-adab as-samyati. Gimana? Apakah bagian ibu, bapak sekalian yang cocok dipilih atau tidak cocok dipilih? Kayaknya bagian saya, Pak. Bagian Yang B, ibu. Pak. Hmm, Albiri wal munkar. iya. Apa maknanya, Bu? Albiri itu sebagaimana kita pelajari kemarin itu kebaikan, kebajikan nih. Hmm, Al munkar ya kebaikan juga, tapi kebaikan yang lebih Hmm? eh keburukan, keburukan, albiri kebajikan dan keburukan. Jadi sholat itu tidak mencegah Mencegah dari kemungkaran perbuatan, gitu. mencegah, Pak. Hmm. Bukan ya? Kalau Sholat mencegah itu mencegah, berarti itu yang dipilih kan apa ya? yang tidak dipilih? Oh, salah. Salah. Dipilih, Pak. Yang itu nggak dipilih, itu nggak dipilih. Oh, nggak dipilih. Nggak dipilih karena dua-duanya apa karena salah satunya yang tidak pas idenya? Tapi itu kan mencegah perbuatan buruk, Pak. Iya, yang mana yang buruk? Albiri kebajikan, Mm-mm, mungkar. iya, karena dua-duanya atau karena salah satunya gitu yang tidak tepat. Salah satunya. Kalau salah Iya. satu emang bisa dua orang dia satu satu kata. Yang mana yang satu kata, Bu? Ya albiri wal mungkar. Itu tiga Ya, kata itu. tiga kata, Ya Bu. kan maksudnya tapi satu Bahwa satu apa sih? Iya, betul Satu satu kalimat. pilihan. Satu Itu pilihan bukan maksudnya. kalimat, bukan kalimat ya. Iya, bukan, Pak. Ya, satu pilihan. Satu Tapi pilihan. Ya. letaknya bukan karena al-mungkarnya itu. Benar kan kalau mengatakan inna sholata tanha anil Tanha mungkar. anil. Benar nggak? Masa wal mungkar. Benar. Iya. Iya, tapi kan tidak bisa. Inna sholata tanha anil birri. Ya, itu letaknya Iya, di nggak situ. Mungkin bisa. ya makanya kan jadinya Gitu. agak Jadi ragunya di jangan situ sebenarnya sih Iya, tadi Pak nah karena ada disitulah letak kita harus paham gitu. jangan Ini kan dipilih. menggoda untuk peserta yang imannya lemah ada wal gitu. mungkarnya ya. Ya ya Ngandelin ya ya. Ya. hafalan al-fahsya wal mungkar. Ah, betul tuh. Itu kayaknya itu kan ada karena ada kata mungkarnya. Iya, tapi itu Oh, kan iya betul mungkar benar digandeng dengan kejebak itu. Pak. Benar kejebak. Berarti tidak dipilih Pak. Hmm, Oke, baik. Berikutnya nomor Jim gimana Bu Fitri? Iya, dipilih, Pak. Dipilih. Ya, Apa ya. maknanya? Amal soleh ya. Perbuatan jelek. Perbuatan jelek. Yang berarti jelek yang mana? Yang asayi'ah. Sayyi'ah. Itu jenis Kejelekan apa? katanya apa kira-kira? Isim. Isim. Mm, Isim yang mana? Isim yang eh apa? Sifat. Ya bagus. Kalau dilanjutin lagi, ini sifat yang mana kira-kira? Asayi'ah. Nah kayak begitu Bu Ninis Ya, gitu. yang murni itu loh, Pak. Apa Kenapa Ya kita Pak. perlu namanya lupa? cicil begitu supaya kita mantap begitu ya. Ada Insya Allah. jenjang-jenjangnya, ada level-levelnya, ada Ada tahap-tahapnya. levelnya. Sehingga kalau misalkan seumpama kita punya problem, itu terlihat dengan pas itu problemnya itu ada pada level yang keberapa gitu. Ya, ya, Nah, ya, betul Pak. Bu Nini sudah punya informasi ini sifat yang mana? Belum Pak. Bukan dulu Bu Nini waktu belajar jenis-jenis sifat ada diktatnya skala kan? Justru di diktat itu pusing bacanya Pak. Ada. Bapak kok tahu sih Pak? Ya kan banyak Iya, teman yang bercerita bukan indahnya. ngintip aja lagi orang lagi belajar. Saya nggak ngerti bacanya Pak. Pak Tio bisa, Neranginnya Pak Tio ini asayiah apa? ini sifat yang mana? Lebih spesifik lagi sifat apa namanya?
Mu Belum ada. musyabah apa? Iya, iya. Sifah Musyabahah. Apa musabbahah tuh? bismil Musyabahah. fa'il. Musyabahah. Iya, sifah musabbahah. Sifah musabbahah itu seperti apa gitu. Cara sederhananya adalah kalau arti Indonesianya gitu sudah merupakan kata sifat, duga kuat itu adalah musabbahah itu. Iya, Subhat. musyabah. Wah, subhat katanya. Kok mirip banget ya? Gitu. Bahasa Indonesia kata sifat, bahasa Arab bentuk sifat. Bersifat. Nah, itu subhat itu. Gitu. Hmm. Kayaknya harus Musyabahah. kembali ke Hmm. Misalnya nih Bu Ninis misalnya. ya Pak. Ya, sebagai contoh aja. Bentuk ya, bentuk empat dari kata koro'a adalah Ikro. bukan itu Eh, bentuk lima itu. ya betul 5. Bentuk empat dari kata koro'a adalah Qoro'a yakru, yakra'u, mm-mm. Qoro'a yakra'u, ikro. Masih ingat Atau itunya cara gampangnya kalau disebut bentuk empat berarti empat huruf naik turun, empat huruf naik turun. Nah kan gitu yang paling gampang kan. Iya. Kalau ada koro'a tiga huruf yakra'u, biar jadi empat tambah satu Bain. naik turun. Bentuk empat empat huruf naik turun. Koro'a bentuk empatnya kori. Qori'ah. Gitu. Qori. Qori, Kolak Qori, bentuk empatnya Kholik. i- kolak, kholik naik turun itu. kolik. Gitu. Fa'il. Iya kan gitu. Ah, Itu kan bentuk sifat namanya bentuk empat. iya. Iya. Kori apa bahasa Indonesianya? Pembaca. Mbak, Pembaca. bukan baca. Baca. Dalam bahasa Indonesia, pembaca itu kata sifat bukan? Kata benda. Ya, Noun. Bu bukan kata Ninis. kerja ya. Pembaca kata benda. Ke pembaca orangnya Pak. Iya, makanya saya bilang kata pembaca dalam bahasa Indonesia itu kata sifat bukan? Ah, Kayaknya bukan deh kata Ah, benda bukan. dong orang. Gitu aja tuh, nggak usah pakai kaya karena kita sama aja nih. Kaya miskin nggak ada bedanya. Gitu. Gitu kan? Itu pembaca bukan kata sifat. Kori bentuk sifat bukan? Sifat. Ya, begitu. Maka kalau ada yang tidak kompak begini, itu bukan sifat musabbahah gitu. Ada nama lainnya. Kori apa namanya? Sifat namanya apa? Apa? Sabah. Musab. Bukan. Isim Apa ya? fa'il. Nah, gitu. Fa'il yang tadi. Sim fa'il. Coba kita kasih contoh berikutnya. Tadi kan kori itu adalah contoh bentuk sifat yang bahasa Indonesianya bukan kata sifat, itu dikenal dengan isim fa'il. Fa'il. Kalau kata berikut ini, kata kabir, itu sifat apa bukan? Kabir besar sifat. Jangan dulu artinya, jangan dulu. Kabir, sifat apa bukan? Sifat. Ya, bentuk empat ya. Kabir Ya. Ya, artinya apa? besar. Besar itu dalam bahasa Indonesia kata sifat apa bukan? Sifat lah Pak. Iya, Kan ya nggak kan kelihatan. gampang tuh. Wah, mirip Mm-mm. banget nih mah. Subuhat Mirip. ini. Syubhat. Musyabahah. Oh, Nah, bahasa Arabnya adalah bentuk sifat, bahasa Indonesianya kata sifat, subhat banget.
namanya sifah musyabbahah. Musabbah. Bisa nggak kasih Pak, contoh lain berdasarkan pelajaran yang lalu-lalu kata yang diduga sifah musyabbahah? Pak mau tanya dong Pak, subhat itu bukannya bahasa yang negatif di dalam bahasa Arab itu Pak? Iya Artinya gitu bisa loh. jadi negatif karena nggak jelas kan? Iya, Ya kan nggak jelas itu artinya antara dua hal mengindikasikan sesuatu yang mirip-mirip. Mau disebut halal, ada kelihatan halalnya. Mau disebut iya, haram, ada kelihatan haramnya. Mau disebut subhat. sifat bahasa Indonesia, ada sifat bahasa Indonesianya. Mau disebut sifat bahasa Arab, ada sifat Arabnya. Subhat kan jadinya gitu. Ya, makanya Mm-mm. subhat. Tapi kalau antara kori kata sifah bahasa Arab, pembaca itu kan nggak mirip acan. Iya, Iya, maka nggak subhat kan? Gitu. kan jelas. Iya, gitu. Nggak syubhat dia, maka dia bukan disebut sifah musyabbahah. Boleh masing-masing kasih contoh berdasarkan pelajaran yang pernah didapat, contoh sifah musyabbahah yang lain. Bahasa Indonesia apa bahasa bahasa Arab Pak? Nggak ada dalam bahasa Indonesia sifah musyabbahah Nggak itu. ada. Ada ya? Oh, apa ya? Hasan itu Pak, Hasanah baik. Hasan, baik. Iya, oke. Itu sifah musyabbahah. Yang lain? Hmm, terus ya. Belum? Iya, nggak apa-apa. Kita lanjut berikutnya. Ibu-ibu, kalau ada pertanyaan boleh diajukan ya kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada, kita bisa melangkah ke latihan yang berikutnya ya, latihan berikutnya. Maaf Pak Guru, Iya, tadi silakan Pak. jawaban itu alasan tadi B tidak kepilih karena tadi ada kebaikan dan munkar. Iya. Alasannya apa ya eh. Pak? Ya, Pak. Kenapa? Pada albir. Iya, karena albir Ada itu albir. positif itu. Jadi tidak Ya. cocok untuk mengisi titik-titik. Berarti Nah, harapan itu kita ada di Hamzah. Ada di Hamzah itu. jadi itu kita suka kejebak ya Pak kalau lagi ujian ya Pak. Iya, bagi yang lemah pengetahuan aja sih sebenarnya. Kalau yang paham senyum-senyum dia. Oh, karena ada Senyum-senyum. tanahnya itu ya Pak? Iya, eh, di sini. Kan Karena kebajikan dan eh, sekarang. karena kan kadang-kadang itu ya tidak pakai paham dia, tapi dia pakai hafal gitu. Itu Ya, dia pakai betul, hafal. betul. In katanya, Inna sholata tanha anil fahsya'i wal Hai, wal munkar. Wah, munkar. dapat tuh katanya ujungnya. Padahal albir dia nggak tahu artinya. Ah, Mm. ya, ya. Baik, terus itu. Nah, Hamzah mungkin harapan kita. Bagaimana Pak Tio? Kita pilih apa tidak? Hamzah ya dipilih Iya. Pak. Apa maknanya? Sebenarnya perbuatan yang jadi perbuatan jahat. Mm-mm. Yang Untuk bermakna ya jahat yang mana? syai'ah. Eh? Bukan itu Pak, Samiyah itu Pak tulisannya. Asamiah Pak. Pak Tia masih Usamia ya. mikirin Bu Fitri. Jadi jawaban Bu Fitri dibahas lagi. Kan Hamzah, Pak. Itu Samiyah Pak. Oh ya. Bapak kebagian Hamzah sekarang tadi. Oh ya. Saya kembalian alif ya bisa betul Pak. Al-adabi syamiah, betul. Mm-mm. Ini tidak dipilih karena dia adalah adab, Pak. Adab yang luhur. Mm-mm. Yang bermakna luhur yang mana, Pak? Syamiah. Iya, bagus. Tuh. Luhur itu arti dasarnya apa, luhur? Baik ya. Luhur baik ya. Baik, mulia. Iya. Asamiyah
Bentuk sifat apa bukan? Ini sifat, Pak. Hmm. Kira-kira ini sifat yang mana? Samia. Mungkin ini Pak, apa isim fa'il ya Pak ya? Iya, oke cocok ya. Isim fa'il. Betul nggak Pak? Iya, betul. Ya, Asam ya. asam. Al-adab tunggal atau jamak, Pak? Hmm, Ini jamak Pak, azam Iya. karena ada alifnya. Tunggalnya ada, diingat tunggalnya. Ah, ini saya lupa ini. Ibu-ibu apa yang lain mungkin ada? Ada. Ada. Tunggal kali ya. Kan masuk Iya. tunggal. Yang lain gimana? Tunggal apa jamak Barusan. nih? Di situ kalau Tung. alif itu bukan bukan tandanya jamak ya, Pak? Ada ilmu begitu? Enggak, waw alif biasanya. Ada ilmu begitu? Waw alif, tanda jamak. Iya kan? Jamak apa yang waw Nggak alif ada itu? Pak, tunggal. Tung Oh, ini tunggal Pak. Azam. Tunggal. Hmm, baik. Sama dengan Asamiah mufrad tadi ya. apa artinya? Mulia, luhur, Hmm. Yang mulia di situ apa? adab-adabnya. Hmm. Waktu Bapak mengatakan adab-adab itu maksudnya itu banyak atau itu enggak? Iya. berarti jamak dong. Hmm. Adab. Adab asamnya. Iya ya. Gimana? Nggak apa-apa. Ini walaupun ini belum diberitahu istilahnya gitu, tapi secara konsep ini kita bisa pahami gitu. Istilahnya gampang nanti pada pelajaran kita ya, pada pelajaran akhir buku 4 kita kasih tahu ini istilahnya. Tapi konsepnya kita bisa pahami sejak awal. Bagaimana kemantapan hatinya? Tunggal Pak, Iya, adab, bagus. Asamiah apa tadi artinya? luhur, Yang luhur di situ apa? adab. Adab Adabnya. gitu ya. Ya, Kalau luhur itu sifat. Asamiah mudzakkar apa muannas? dia muannas. Muannas. Ya Kira-kira tok. mungkin nggak gitu? Mungkin nggak yang disifati itu Ini. mudzakkar, Iya, 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 sifatnya iya, iya. muannas gitu? Oh, iya. Mungkin nggak kira-kira Dia begitu? Pak. Enggak sih. Enggak ya. Jadi kemungkinannya cocoknya al-adab dipahami sebagai tunggal apa jamak. Kalau Bu Fitri gimana? Ada yang diingat, Bu? Iya, ini diingatkannya. Lupa Jamak Pak. bukan Pak. Jamak Jamak Pak. Jam. bukan manusia Iya. dianggap Disebut mu'annas. muannas dan mufrad. Gitu. Jamak Karena itu Padahal udah sering banget ngomongin ya, Pak sering, ya. sering. Banget. Cuman kan ibaratnya kalau dikasih resep oleh dokter kan ada dosisnya tuh. Ini seberapa kali diminum gitu ya. Bisa jadi ini kita belum belum memenuhi dosisnya gitu. Udah dapat resepnya belum diminum atau dosisnya belum pas gitu. Apa tunggalnya? Adab gitu.
Adab. Adab jamaknya adab. Baik, kita lanjutkan berikutnya ya. Nah, Bapak sekalian. Nomor 3, mari kita baca. As-saumu 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 yaj'alul yaj'alu muslimina al-muslimina ta'awaduna yata'awadun al-ghibata wa syarra al-ghibata wasyarra. asobro wa asabro tarahuma watarhu al-bukhla wal kadhiba. Oke. Mana yang cocok ini? puasa Asob puasa membuat yang orang muslim Yang Puasa saling menyayangi ya cocoknya sabar mana? ya. asobro wa tarahuma. Yang Mbak pilihannya. Iya. Sabar dan saling menyayangi. Iya, bagus. Kalau al-bukhl wal kadzib, Enggak dong. Kikir dan Kikir dan bohong. pendusta. lawannya. Kalau Al-kadzib. al-ghibah wasyar, Al-ghibah membicarakan Bicarakan dan keburukan ininya kan enggak juga, jelek. Pak. Oke, bagus ya. Jadi yang cocok adalah yang Mbak. ba ya. Oke, aman, cocok kuncinya. Oke, berikutnya Ibu Bapak sekalian, yang terakhir. Yang terakhir latihan kita apa? Ayyuhal mu'minun ta'awanu ala al-birri wal khair al-ithmi wal udwan al-haqqi wal batil. Yang Yang mana yang Hamzah. cocok? Yang Yang Hamzah. Hamzah. Tuh. Apa perintah soalnya, pokok soalnya yang dinyatakan dalam pokok soal? Hai orang-orang yang beriman. Hai orang-orang yang beriman. Tolong menolonglah Saling dalam tolong menolong Ya, antara tolong menolonglah dalam itu. kebaikan dan kebaikan. Iya. Kebaikan Al-birri juga. wal khair sudah kita bahas ya. Al-bir Ya. itu kebaikan yang sifatnya umum Kebaikan universal, umum. al-khair kebajikan yang lebih spesifik Lebih lagi. khusus. Itu yang kaitannya nanti dengan pesan-pesan moral dan keagamaan. Al-ithmi wal udwan, al-ithm dosa, al-udwan permusuhan. Al-ithm kita masih ingat ya sinonimnya apa al-ithm? Al-dzanb. Apa bedanya? Dzanb itu arahnya ke personal, al-ithm itu arahnya ke sosial, dosa-dosa yang kaitannya dengan Sosial. orang. Karena itu digandengkan dengan al-udwan, permusuhan. Namanya musuh itu ya dengan orang lain biasanya, bukan hanya dengan diri sendiri. Berikutnya yang terakhir al-haq wal batil. Ini sih kalau al-haqnya oke, tapi batilnya yang tidak oke. Ya. Baik, alhamdulillah ini 88%. Alhamdulillah kita sukses di dalam memahami materi-materi yang ada. Kalau soal salah betul ya kira-kira 90%. Namun pada aspek kosakata tadi ada beberapa bagian yang perlu kita dalami lebih lanjut dalam kajian-kajian kita. Demikian Ibu Bapak sekalian, umpama ada pertanyaan dan sebagainya silakan disampaikan untuk menjadi perhatian kita bersama. Ada? Bisa boleh, Pak Guru. Silakan Pak Tio. Nah, kita sering menyebutkan kata kebaikan dan kebajikan. Boleh nggak Pak ini diartikan bahwa bir itu kebaikan umum, kemudian al-khair itu kebajikan. Nah, istilah kebajikan apa udah umum, Pak? Kebajikan. Jika ya, jikalau Ya. ya jikalau memenuhi makna dasar silakan gitu. Jikalau memenuhi makna dasar boleh begitu. Itu saya secara pribadi belum sempat
menelaah ya perbedaan antara kebaikan dan kebajikan. Tapi kalau kita rasa-rasa memang baik itu lebih sering digunakan ya. Itu orang baik kemudian bajik ya, kebajikan. Itu. Eh, kebajikan. Oke, bisa cocok ya. Saya jadi teringat itu di Pondok Cabe itu jadi teringat ya ada yayasan namanya Hazanah Kebajikan gitu. Begitu Tanah kebajikan. diterjemahkan jadinya apa? Al Khairiyah. Jadinya Al Khairiyah. Jadi bir itu kebaikan, al khair itu kebajikan. Bisa bisa jadi. Itu. Itu. Begitu Pak Tio. Nih, boleh itu Baik, jadi Mbak. Oke. tambahan ilmu sekaligus ya, ilmu penegasan penguat untuk saya terkait dengan bahasa Indonesia. Yang lain ada? Pak yang nanya yang kemarin itu loh Pak yang istilah yang kata al-istiab yang Pak Guru bilang itu dari masdarnya masdar yang apa katanya gitu. Gimana? Ada ketemu? Udah yang dari ikutin pola itu bukan Pak yang istaf'ala ya Betul, 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 staf'ilu betul, istif'al. Oh betul. betul ya. Ya. Jadinya gimana? Istau'aba ya stau'ibu Iya, isti'ab oke keren, betul. Istilah. ya Istau'aba, ya yastau'ibu, stau'ibu isti'ab. isti'ab Bagus, bagus. Oke. ya. Alhamdulillah. Dan saya lupa itu, alhamdulillah diingatkan. Dan ini pengingatnya dapat sumbangan dari Bu Ninis, ada sumbangan, pemahaman dari Pak Tio juga, Bu Fitri juga. Jadi saya berterima kasih sebesar-besarnya. Ini ya, tadi baik dan bajik ya. Apalagi kalau bajik nanti Bu Ninis akan menerjemahkan ini khusus ini apa? Khusus ini ya. Makanya Apa wujudnya tuh? apa? Kue wajik. Wajib. Makanan. Saya udah lagi Tadi mikir itu malah wajib bayanginnya juga lagi. udah langsung wajib. Iya, wajik itu Wajib. Itu tuh. wajib, Pak, wajib, bukan bajik. Baik, terima kasih Bapak sekalian. Kita syukuri bersama dengan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirabbil Subhanaka alamin. Allahumma wa bihamdika. Subhanakallahumma wa Asyhadu an la ilaha illa bihamdika anta la astaghfiruka ilaha wa illa atubu anta ilaik. Terima astaghfiruka wa kasih atubu ilaik. Ibu-ibu Bapak sekalian untuk kesempatan baik kita pada hari ini. Mudah-mudahan Allah meridhoi segala hal yang kita Amin. lakukan, menambah timbangan amal baik kita, apalagi yang kita cari di dunia ini, kalau bukan persiapan kehidupan kita di akhirat kelak. Demikian Bapak sekalian, mohon maaf untuk segala kekurangan. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Sehat wabarakatuh. selalu ya Bapak sekalian ya. Ya Amin ya, Pak, Pak. Pak. Terima kasih Pak. Ya.